Halo, buat mam semuanya, kita kembali lagi pada cara untuk edukasi mengenai buah dan sayur. Nah, hari ini kebetulan kita spesial nih mam, mengenai karena musim-musim sekarang adalah musim mangga dan juga di sini ada sebenarnya jeruk. Nah, tapi saya jelasin nanti jeruknya ini jeruk apa. Nah, ini khusus spesial lah. Pada hari ini kita edukasi mengenai mangga. Oke, yang pertama kita ke jeruk dulu ya. Nah, kalau secara sekilas mungkin mam tahu ini hanya istilahnya jeruk siam atau kalau familiar di pasar ada jeruk Medan namanya. Nah, untuk jeruk ini sebenarnya beda ya mam. Jenisnya ini beda. Walaupun sebenarnya kalau secara sekilas fisiknya sama. Oke. Nah, di sini warnanya dia lebih hijau dibandingkan sama jeruk Medan atau jeruk siam dari Jawa Timur. Nah, ini adalah namanya jeruk keprok. Nah, keprok ini biasanya ada di daerah Jawa Timur, daerah Malang, seperti itu. Apa aja sih bedanya antara jeruk keprok dengan jeruk siam? Nah, yang pertama dari segi kulit. Nah, segi kulit dan warna. Untuk yang kulitnya, dia pasti mempunyai pori-pori yang lebih lebar dibandingkan sama jeruk siam. Nah, yang kedua adalah warnanya. Nah, warnanya ini lebih orange ke hijau-hijauan. Kalau misalnya untuk yang siam, dia lebih mengkilap sedikit untuk kulitnya. Nah, yang kedua adalah ketebalan kulit. Nah, untuk jeruk keprok ini kulitnya lebih tipis dibandingkan jeruk siam. Nah, untuk waktu panennya ini juga pasti beda dengan waktu panen dengan jeruk siam. Biasanya ini ada selisih bulan untuk panennya. Biasanya ini adalah di bulan mulai April atau Mei nanti sampai Juni atau Juli. Nah, kemudian nanti ada lebih panen lagi di jeruk siam madu yang itu dari Jawa Timur ataupun yang dari Medan. Nah, untuk rasanya ini, untuk jeruk siam madu itu lebih manis. Kalau dibandingkan sama keprok, dia akan lebih manis, ada asam-asam segar. Tapi asamnya nggak terlalu banyak ya mam. Itu untuk dari segi bulirnya juga dia lebih keras kalau untuk jeruk keprok. Nah, di sini akan coba saya belah untuk jeruk untuk jeruk keprok ini. Oke. Nah, kalau misalnya mam pernah lihat atau bandingkan dengan jeruk siam atau jeruk Medan, ini kulitnya ini akan lebih tipis dibandingkan jeruk Medan dan rasanya ini akan lebih sedikit asam segar dibandingkan jeruk siam. Kalau siam atau jeruk Medan itu dia akan lebih manis, kalau misalnya enggak pun manis dia sedikit hambar. Nah, kalau yang ini pasti ada asam-asamnya sedikit dan untuk bijinya ini juga lebih kasar dibandingkan sama yang siam. Nah, untuk asalnya ini sementara masih daerah Jawa Timur mam. Kalau sedangkan siam kan kita ada dari siam Pontianak, dari siam Medan atau disebut Brastagi, kemudian juga ada dari Jawa Timur, kemudian ada dari Bali, siam madu Bali gitu. Oke, untuk penyimpanannya ini sama seperti jeruk yang lainnya. Untuk penyimpanan yang lebih segar dan tahan lama itu penyimpanannya ada di chiller suhu 2-4 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya untuk di suhu ruang dia memang bagus, cuman ketahanannya akan lebih cepat seperti itu dan kadar airnya akan lebih menyusut lebih cepat karena di suhu ruang dia akan ada pengurangan kadar air dan mungkin kematangannya juga akan lebih cepat juga dibandingkan dengan penyimpanan di chiller. Nah, penyimpanannya ini untuk cara bukanya nggak harus seperti ini ya mam, nggak harus dibelah gitu, bisa seperti biasa. Misalnya untuk jeruk biasa juga bisa dibelah dari atas saja. Nah, karena kalau misalnya bentuknya hampir sama aja dengan jeruk siam, hanya saja mungkin kalau dari segi dagingnya ini dia akan lebih sedikit kusam dibandingkan dengan siam madu gitu. Dari segi warnanya juga berbeda gitu. Kalau misalnya untuk siam madu dia akan lebih orange untuk kulit dagingnya. Oke, mungkin itu aja mengenai jeruk keprok. Nah, kalau untuk penyimpanan seperti yang tadi, penyimpanan bagusnya dan lebih segarnya lagi adalah di suhu chiller, di ruangan chiller suhu 2-4 derajat. Kalau di suhu ruang dia akan lebih cepat matang dan akan lebih cepat dia mengkerut karena kadar udaranya juga akan berkurang. Oke, itu saja untuk edukasi mengenai jeruk keprok. Thank you.
Oke, selanjutnya kita ke mangga-manggaan, Mam, karena musim sekarang adalah musim mangga. Mangga itu sebenarnya ada 2 seasonnya di Indonesia. Ada yang di pertengahan tahun, di Juni, akhir Mei sampai ke Juli, nanti itu musim yang pertama. Yang kedua adalah mulai dari Oktober, November, dan awal Desember. Nah, biasanya itu yang paling banyak panennya itu adalah di akhir tahun, yang Oktober, November. Nah, di situ baru semua jenis mangga hampir ada di Indonesia. Nah, biasanya itu rata-rata adalah daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, untuk sekarang juga sebenarnya kita udah musim buah mangga. Hanya saja mungkin dari segi ketersediaannya jenisnya belum semua ya, Mam. Nah, untuk saat ini di Golden Mom kita baru ada namanya mangga gedong, kemudian ada mangga mana lagi, kemudian ada mangga Indramayu dan mangga harum manis. Nah, sekarang kita akan sedikit berbagi edukasi mengenai mangga-manggaan ini. Nah, yang pertama adalah saya bagikan mengenai mana lagi. Oke, Mam, untuk jenis mangga mana lagi ini sebenarnya ada perbedaan di antara mangga-mangga yang lain, yaitu dari warna kulitnya. Nah, kalau misalnya warna kulit di mangga-mangga yang lain pasti akan lebih mulus, misalnya dari segi warnanya hampir seragam. Nah, kalau yang ini ada dia seperti totol-totol putih lebih dibandingkan dengan warna aslinya yang hijau. Nah, ini yang membedakan sebenarnya secara fisik antara mana lagi dengan yang lain. Dan dari ukurannya juga, untuk mana lagi ini lebih dari segi ukuran akan lebih kecil dibandingkan mana yang harum manis atau misalnya Indramayu atau misalnya ada Budi Raja. Nah, untuk ukurannya ini biasanya standarnya mulai dari 200 sampai 300 gram, ada juga di bawah 200 gram. Nah, tapi untuk rasanya nggak kalah manis dengan yang lain. Nah, untuk mana lagi ini biasanya warna dagingnya itu adalah pada saat masih tua dia warna putih. Nah, setelah nanti matang dia akan putih kuningan, dan pada saat matang dia pasti akan kuning dagingnya. Tapi secara warnanya dia tidak secerah warna di gedong untuk warna dagingnya. Oke, untuk penyimpanannya juga sama seperti mangga yang lain nanti ya. Untuk penyimpanannya ini bisa di suhu chiller, namun kalau misalnya di suhu chiller sebenarnya dia hanya untuk supaya bisa tahan lama, tapi untuk kematangannya akan terhambat. Kenapa? Karena suhunya sebenarnya bagusnya itu di suhu ruang. Kenapa di suhu ruang? Karena ini kan kondisi masih proses untuk pematangan. Karena pada saat panen dia kondisinya sudah tua namun belum terlalu matang. Kenapa? Karena ada proses distribusi dari lahan sampai ke tangan Mam. Jadi kondisi yang dipanen itu bukan yang sudah matang, tapi yang kondisi sudah tua dan siap matang. Nah, makanya mungkin dari panenan sampai ke Mam itu bisa 3-5 hari. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ketahanannya juga akan lebih tahan lama. Karena kondisi yang tadi udah tua, tapi kalau udah matang di panen mungkin 1-3 hari dia udah matang, dan di 4-5 hari dia akan mulai busuk begitu. Oke, ini akan saya coba belah dari segi warnanya. Oke, ini yang saya maksud tadi, Mam. Jadi ketika dia udah tua, dia udah putih, dagingnya ini nggak terlalu putih ya. Namun untuk kematangannya ini tidak sekuning seperti mangga gedong kalau misalnya dagingnya kuning. Nah, dia nanti akan kuning keputihan gitu untuk daging yang matang, dan hampir full kuning, namun tidak sekuning secerah mangga gedong ya untuk kondisi yang udah matang. Nah, yang seperti ini sebenarnya dia udah ada rasa manis, tapi masih ada rasa asamnya begitu. Nah, biasanya untuk mangga mana lagi ini kondisi yang seperti dagingnya masih seperti ini masih butuh waktu sampai kuning sekitar 2-3 hari. Tapi penyimpanannya harus di suhu ruang, jangan di suhu kulkas atau chiller 2-4. Kalau bagusnya itu penyimpanan di suhu ruang supaya nanti pematangannya bagus. Kalau misalnya Mam simpan di suhu chiller, dia akan warnanya setelah lama dari suhu chiller dia akan lambat untuk pematangannya, dan ketika membuka habis dari penyimpanan di kulkas rasanya ini akan lebih sedikit asam, dan dagingnya masih seperti ini putih. Nah, untuk yang mangga mana lagi ini kita sebenarnya sudah datang sekitar 1-2 hari dari panenan. Nah, kondisinya masih seperti ini.
Nah, tapi kondisinya udah tua ya Mam, makanya butuh sampai 2-3 hari lagi ini nih siap dimakan dan rasanya akan lebih manis. Dan rasanya itu kalau udah matang manis ya Mam, manis banget, nggak kalah dengan harum manis atau mangga gedong atau cengkir gitu. Dan ukurannya ini akan lebih kecil dibandingkan sama harum manis. Ini yang paling kecil dari jenis manggaan yang kita punya, kecuali gedong. Gedong itu dari segi bentuknya kita udah tahu ya. Nah, tapi dari segi bentuk size-nya dibandingkan ini, saya ambil contoh harum manis. Nah, untuk ini rata-rata untuk harum manis nanti akan lebih saya jelaskan sedikit lagi. Nah, perbandingan size-nya itu akan lebih besar harum manis dibandingkan mana lagi. Dan untuk warna kulitnya juga untuk yang harum manis akan lebih licin dibandingkan sama mana lagi ada warna-warna seperti total putih gitu. Nah, untuk dari segi fisiknya Mam, untuk mangga mana lagi ini ketika dia mulai tua hingga matang, dia hanya sedikit perubahan warna, yaitu warna lebih kusam sedikit kalau sudah mulai matang. Tapi dari segi warnanya dia nggak akan berubah jadi kuning seperti misalnya mangga gedong. Kalau mangga gedong mulai dari hijau, kalau sudah mulai matang sampai matang banget dia warna kuning. Nah, untuk yang mana lagi ini, dia warna kulitnya akan tetap warna hijau, tapi dia akan lebih tua warnanya. Ketika sudah mulai matang juga dia akan lebih kusam untuk dari segi warnanya. Nah, untuk dari kulitnya, kalau misalnya Mam ketemu nih ada bercak karat, terus kemudian ada warna hitam seperti ini. Nah, ketika kondisinya masih segar, dia tidak ada mengeluarkan air karena luka segala macam. Nah, ini kondisinya masih bagus ya Mam. Nah, karat ini memang dia dari alami, mulai dari batangnya udah dia karat. Nah, biasanya ini juga karat bisa karena mulai dari kecil, kemudian ada getah, tempahan getah di kulitnya, itu bisa menyebabkan dia seperti karat. Nah, berikutnya kalau misalnya ada hitam-hitam seperti ini ada sebagian juga dari waktu pada saat di batangnya atau di pohonnya dia udah mulai hitam. Nah, tapi ada juga karena goresan. Mungkin pada saat panenan, mungkin ada waktu distribusi. Nah, begitu ada biasanya goresan seperti ini. Ketika dia kondisinya masih keras, kemudian tidak ada mengeluarkan air atau berair, nah dia masih bagus ya Mam. Jadi Mam nggak usah khawatir, ketika dibuka ini juga dia masih oke. Nah, ini akan coba kita buka ya. Oke, ini saya tunjukin yang ada hitam tadi dengan yang ada hitam di sini juga. Nah, kalau misalnya saya potong di pas hitamnya ini sampai yang hitam belakang ya Mam. Nah, Mam bisa lihat dia nggak ada sampai daging, dia hanya sampai di kulit doang. Jadi ini aman ya. Nah, ini adalah contoh yang sudah mulai matang. Dia udah lebih matang, dagingnya sudah mulai kuning, dan mungkin 1-2 hari lagi dia akan lebih kuning dan ini rasanya sangat manis. Nah, untuk rasa sekarang memang udah manis, tapi hanya ada sedikit rasa asamnya. Nah, untuk kondisi yang lebih manis lagi bisa ditunggu 1-2 hari lagi. Nah, ini akan lebih kuning lagi. Oke, itu nah yang tadi untuk yang hitam saya bandingin ya, dia nggak ada pengaruh di daging ya Mam, dia hanya di kulit. Ini yang hitam-hitam tadi. Nah, kemudian saya akan coba belah yang karat. Ini ada karat di sini. Nah, ini pas ada karatnya juga dia nggak ada pengaruh di daging, itu hanya di kulit doang. Jadi nggak ada pengaruh kualitas antara karat, kemudian nggak ada pengaruh ke daging juga di yang hitam-hitam seperti ini. Jadi Mam gak usah khawatir ketika nanti misalnya ada datang dari Golden Mom. Tapi dari Golden Mom kita udah pastikan walaupun misalnya tadi kondisinya hitam kayak gini, ini nggak berair ya, karena kita udah jamin kondisinya udah bagus. Nah, yang tadi juga berkarat sudah oke semuanya. Oke, mungkin itu untuk edukasi mengenai mangga mana lagi.